Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan satu contoh soal mengenai soal kimia SMA ya. Ini soal kimia SMA saya ambil ini mengenai kesetimbangan, reaksi kesetimbangan. Nah, kalau berbicara tentang reaksi kesetimbangan, pasti kalian tahu mengenai reaksi dua arah ya, reaksi bolak-balik. Ya, seperti yang pada soal kali ini, dia ada tanda panah bolak-balik seperti ini, berarti artinya reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan. Jadi ada yang menghasilkan produk dan ada yang menghasilkan reaksi kembali gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal berikut ini, saya mengharapkan kalian untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video ya, ada video matematika, fisika, kimia dan biologi ya. Sekarang saja ke contoh soalnya ya. HBr 0,1 mol dimasukkan ke dalam labu 1 liter dan terurai menurut reaksi ya. Reaksinya seperti ini, 2 HBr gas itu menjadi H2 gas ditambah dengan Br2 gas. Jika Br2 yang terbentuk 0,015 mol, maka tetapan kesetimbangannya sama dengan, nah di sini ditanya adalah tetapan kesetimbangan. Ya. Kalau misalkan kalian belajar tentang reaksi kesetimbangan, pasti ada beberapa soal, setidaknya satu soal itu menanyakan tentang tetapan kesetimbangan. Ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu, ya, jadi tetapan kesetimbangan ini ada 3 ya sebenarnya. Jadi ada KC, ya, so ada KP, dan ada KX, seperti itu ya. Nah sebenarnya semua ini ada tetapan kesetimbangan, cuma rumusnya aja berbeda. Jadi untuk KC ini, itu tetapan kesetimbangan memakai konsentrasi, ya. Makanya pakai C dia, concentration, ya. Terus kalau KP, berarti dia tetapan kesetimbangan tekanan, ya. P di sini pressure, ya, berarti tekanan dia. Nah sedangkan untuk KX ini, dia tetapan kesetimbangannya dari fraksi mol, karena fraksi mol itu dia notasinya X ya. Kalau kalian udah belajar mengenai sifat koligatif larutan, pasti kalian tahu mengenai fraksi mol ya, karena di sifat koligatif larutan itu kalian belajar tentang fraksi mol. Nah, karena di sini tanya itu ada tetapan kesetimbangannya aja, berarti kita menggunakan rut yang mana ya gitu ya. Jadi tergantung dari situasinya. Kalau misalkan diketahui mol, terus ada volume, ini kan mol nih, terus ada volume, berarti kan kalian bisa mencari konsentrasi kan, karena konsentrasi itu mol dibagi dengan volume kan. Nah, kalau misalkan kalian bisa mencari konsentrasinya, berarti dipastikan menggunakan Kc ya. Jadi di sini kita mencari Kc, nilai Kc, tetapan kesetimbangan konsentrasi. Ya, bagaimana caranya? Jadi saya tuliskan dulu reaksinya ya. 2 HBr gas ya, itu menjadi H2 gas ditambah dengan Br2 gas. Nah, kalian pastikan terlebih dahulu apakah reaksi ini sudah setimbang atau belum ya. Maksud saya setimbang, sudah setara atau belum ya. Jadi kalau setara atau belum kalian bisa lihatnya dari jumlah atomnya ya. Jadi kalau H-nya di kiri sama nggak jumlahnya dengan H yang di kanan. Br di kiri sama nggak dengan Br di kanan gitu ya. Ini kan di kiri H-nya sudah sebanyak 2, di kanan H-nya juga udah ada 2 ya. Di kiri itu Br-nya 2, di kanan Br-nya juga ada 2, berarti sudah setara. Ya, kalau sudah setara berarti kalian membuat perbandingan koefisiennya. Berarti perbandingan koefisiennya kan kalian di angka depannya ya kan. Berarti 2, 1, 1. Karena kalau nggak ada angkanya berarti dianggap koefisiennya 1. Ya, jadi dia perbandingan 2 banding 1 banding 1. Nah, untuk rumus Kc-nya berarti Kc sama dengan konsentrasi dari produk dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaksi dipangkatkan koefisien. Ya, jadi ini produknya kan H2 sama Br2. Berarti konsentrasi H2 pangkat 1 kan, karena kan dia koefisiennya 1. Dikali dengan konsentrasi Br2 pangkat 1 ya, dibagi dengan konsentrasi HBr pangkat 2 ya. Kenapa pangkat 2? Karena dia koefisiennya 2. Ya, jadi ini rumusnya ya. Nah, sedangkan di sini kan diketahui bahwa yang Br2 terbentuk itu 0,015 mol ya kan. Mula-mulanya 0,1 mol gitu ya. Jadi saya tuliskan karena dia terbentuknya 0,015 mol, berarti pasti ada yang bersisa gitu ya. Jadi saya tuliskan sini mula-mula bereaksi sisa ya. Jadi di sini saya masukin mol mula-mula, terus ada mol yang bereaksi dan ada mol sisa ya. Nah, yang 0,1 mol ini yang HBr ini dimasukkan ke mana? Ini dimasukkan ke mol mula-mula yang HBr. Berarti sini 0,1 ya. 0,1 mol ya, sedangkan di sini kan yang terbentuk Br2-nya 0,015 mol. Berarti yang terbentuk kan itu paling bawah sini. Ya, Br2 yang terbentuk di sisa ya
0,015 mol. Ya, oke. Nah, karena kalian bisa lihat ya, kalau misalkan dia produknya itu turun dianya menjadi mol sisa. Berarti kan mol di sisa ini bisa diangkat ke atas kan, jadi 0,015 mol. Gitu kan? Nah, berarti kalian bisa lihat sini, di mol bereaksi ini, di mol bereaksi itu perbandingan sama dengan koefisien. Jadi ini koefisiennya kan 1:1. 1:1, berarti H2-nya juga sama, 0,015 mol. Ya. Nah, ini kan HBr-nya 2:1, berarti mol HBr di bagian bereaksi itu 2 kali lipatnya, berarti 0,015 dikalikan dengan 2, yaitu 0,03 mol. Ya, ingat kalau yang di bagian sisanya, bagian kiri, ya, itu kalian kurangi. Jadi 0,1 dikurangi dengan 0,03, yaitu 0,07 mol. Sedangkan di sini H2-nya itu diturunkan saja kan, sama seperti Br2-nya. Berarti ini adalah 0,015 mol. Ya. Nah, di sisa inilah yang kita gunakan di dalam rumus Kc-nya, ya. Dan kalian harus lihat juga, ini kan masih dalam bentuk mol. Kalian cari konsentrasinya terlebih dahulu. Nah, ini kebetulan karena dia volume 1 liter, ya 1 liter, berarti kalian bagi dengan 1 kan. Jadi sama aja dengan 0,07 molar. Ya kan, ini juga 0,015 molar. Yang ini 0,015 molar. Itu karena angka ini yang kalian masukkan ke Kc ya. Jadi H2-nya, konsentrasi H2 0,015, konsentrasi Br2 0,015, konsentrasi HBr 0,07 dipalkan dengan 2, ya. Jadi kan dapat hasilnya itu adalah 0,0459. Ya, nah kalau kalian buat menjadi bentuk yang lebih bakunya, ya bilangan baku itu menjadi 4,59 dikali 10 pangkat min 2 gitu kan ya. Oke, nah setelah itu di sini karena nggak ada 4,59 ya kalian bulatkan ya, itu menjadi 4,6 kali 10 pangkat min 2. Ya. Jadi untuk soal kali ini jawaban yang benar itu adalah yang C, yaitu 4,6 kali 10 pangkat min 2. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Ya, kalau kalian punya soal atau ada pertanyaan, ada PR atau tugas yang kalian tidak bisa mengerjakannya, dan kalian ingin supaya kami mengerjakan soalnya dan kami membuatkan videonya, kalian bisa kirim soalnya ke email yang tertera di description ya. Terima kasih.